video ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang trace jalur. Trace itu artinya seperti jejak. Jadi kita mencari jejak kesalahan pada jalur yang sedang kita perbaiki. Misalnya jalur 3 VALW mengalami gangguan, jadi kita trace di mana masalah yang diakibatkan oleh di jalur 3 VALW ini. Jadi kita trace, kita cek jalur di 3 VALW. Kita ambil contoh di kasus feedback tadi. Nah, kita ambil contoh di kasus ini di Lenovo G4030. Di kasus feedback tadi kita sudah tahu bahwa kita berasumsi bahwa di PL401 atau jalur 3 VALW ini mengalami gangguan. Sini mengalami gangguan. Jadi kita trace nih jalurnya, jalur 3 VALW ini. Nah, sebelum kita trace ke jalur 3 VALW ini kan ada induktor. Nah, induktor ini menghubungkan titik 1 dengan titik 2 atau antara jalur 3 VALW dan IC-nya, IC Vout, IC yang mengeluarkan tegangan 3 VALW tersebut. Jadi ini kita putus dulu jalurnya, kita lepas induktornya, kemudian kita ukur impedansi di titik 2 dan di titik 1. Perhatikan impedansinya, yang mana impedansi yang bermasalah itulah arah trace jalur yang kita lakukan. Jadi misalnya di titik 2 yang mengalami gangguan, berarti jalur yang kita selidiki, yang kita trace itu ya jalur 3 VALW. Atau sebaliknya, ternyata yang bermasalah, yang impedansinya tidak normal itu di titik 1. Jadi yang kita trace, yang kita jadikan pencarian kesalahan itu di bagian sini, di bagian IC-nya. Anggaplah yang bermasalah di bagian titik 2. Jadi di jalur 3 VALW ini mengalami gangguan. Jadi kita perhatikan di sini ada jumperan. Jadi ingat PJ402 ini jumperan. Biasanya ini di jumper dengan menggunakan timah ya. Jadi ini bisa kita lepas dulu biar kita sekalian lepas hubungan antara jalur 3 VALW dengan yang PL401 ini. Ini seperti itu. Kalau misalnya ini tidak ada, berarti ini akan tersambung secara langsung. Anggaplah ini tidak ada, jadi kita langsung mengarahkan trace jalur kita ke plus 3 VALW. Jadi kita search 3 VALW, mana V nya, VALW. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian kanan sini ini banyak sekali jalur yang terhubung dengan 3 VALW. Nah, jangan pernah bertanya ketika 3 VALW tidak keluar apa yang menjadikan masalah, karena masalahnya bisa saja salah satu dari jalur-jalur yang ada di sebelah kanan ini. Itulah gunanya kita harus melakukan analisa, bukan menebak-nebak kesalahan. Jadi kita cek satu persatu hasil searching dari PDF ini. Nah, ini cuma informasi, kita lewati. Nah, di sini ada. Jadi saya biasanya yang seperti ini saya abaikan. Nanti kita perhatikan ya. Di sini masih saya abaikan, bukan ini biasanya yang pertama kali saya cek jika terjadi masalah. Ini juga, ini masih sama, ini masih ada hubungan, masih sama. Lewati dulu. Oke, kita lewati. Nah, ini boleh.
Di sini boleh kita mulai dari sini. 3 VALW berhubungan dengan plus PDD. Oh, tapi ini biasanya yang kode seperti ini komponen ini tidak ada, jadi PDD ini terhubung dari 3 VS, jadi bukan dari 3 VALW. Kita lewati lagi, lewati ini. Nah, ini boleh. Jadi 3 VALW ini berhubungan dengan 3 VALW LAN atau LAN. Nah, ini kita bisa cabut dulu jumperannya untuk memutus hubungan dari 3 VALW ke 3 VALN. Nah, setelah dicabut ternyata masalahnya masih sama, impedansi di 3 VALW ini belum normal. Nah, kita lanjut lagi ke bagian lain. Kita lanjut ke bagian lain. Mana bagian lain? Masih sama. Oke, masih sama. Ini juga boleh, ini boleh, tapi saya biasa nanti bagian urutan terakhir yang seperti itu kalau sudah yang utama-utama. Nah, ini perhatikan 3 VALW memasuki atau memberikan tegangan input ke KBC IT8586. Ini yang paling utama saya kerjakan biasanya. Kenapa? Karena di sini banyak jalur yang mengarah ke ground. Perhatikan, jika salah satu kapasitor ini mengalami gangguan, pasti jalur 3 VALW ini akan mengalami masalah, atau bahkan IC ini sendiri ini mengalami masalah, atau KBC ini mengalami gangguan. Caranya bagaimana ya? Dilakukan, kita lepas, atau kita bisa melakukan percepatan dengan cara menyuntikkan tegangan. Jadi misalnya itu cara tracenya ya, kita trace seperti itu. Kalau misalnya kasusnya shortnya full ya, kita menyuntikkan tegangan boleh, kita suntik tegangan 3 VALW tadi di jalur sini. Jadi ini kita angkat PL nya, kemudian kita suntik di bagian titik 2 ini. Nah, terus sambil kita raba-raba di semua jalur yang akan dilewati oleh 3 VALW ini. Oke, begitu ya untuk ngetrace jalur. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih.